Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di salah satu taman di antara taman-taman surga, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di majelis ilmu ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini adalah majelis yang diberkahi. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan akidah. Ini adalah salah satu akidah daripada Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamiduhu. Akidahnya Imam Syafi'i sebagaimana ditulis dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang bab isbati ru'yatil mu'minina li rabbihim, itu tentang bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, halaman 29. Ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu fil qadari wa maratibihi, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala tentang takdir dan tingkatan-tingkatan takdir. Kita bacakan Anir Rabi' bin Sulaiman, dari Rabi' bin Sulaiman murid beliau, qala, dia mengatakan su'ila Syafi'i 'anil qadari. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala ditanya tentang takdir. Fa'ansya'a yaqul, kemudian beliau langsung membuat sebuah syair. Syairnya bukan sembarang syair, tapi syairnya berisi ilmu. Beliau mengatakan, fama syi'ta kana wa illam asya', apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu wa illam tasya' lam yakun, dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak mengkehendaki. Khalaqtal ibada ala ma alimta, engkau menciptakan hamba-hambanya di atas ilmumu. Wa fil ilmi yajril fata wal musin, dan dengan ilmumu berjalan pemuda dan orang yang sudah tua. Ala zamananta wa hada khatalta, orang ini engkau beri nikmat dan orang itu engkau campakkan. Wa hada a'anta wa dalam tu'in, orang itu engkau tolong dan orang itu tidak engkau tolong.
faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang menjadi orang yang celaka dan di antara mereka ada orang yang menjadi orang yang berbahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang bagus, cantik, ya, tampan, dan di antara mereka ada yang buruk. Wa minhum faqirun wa minhum ghaniyun. Di antara mereka ada yang fakir dan di antara mereka juga ada yang kaya. Kullun bi a'malihi murtahan. Setiap dari amalan mereka tergadaikan. Atau dalam bahasa lainnya adalah setiap amalan mereka itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ma'asal muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang takdir, beliau langsung menjawabnya dengan sebuah syair. Dan ini diantara keutamaan beliau, memang beliau sangat menekuni bahasa. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat beliau itu 10 tahun lamanya mempelajari bahasa Arab. Padahal beliau adalah Quraisy. Ya, namun demikian beliau tidak menggampangkan dan tidak menyepelekan, beliau semangat untuk belajar. Ya, lihat makanya beliau sangat antusias, ya, sangat bagus ucapannya dan semua itu banyak hikmah ilmu yang bisa kita ambil dari ucapan beliau. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang berkaitan dengan salah satu rukun iman yang keenam, yaitu beriman terhadap takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis, ya, sebutkan apa yang dimaksud dengan iman, maka beliau mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman terhadap hari kiamat, dan beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Baik. Nah, ini dalam sebuah hadis. Dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang rukun iman. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-172, ya, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya, sesungguhnya yang sebuah kebaikan itu adalah beriman kepada, ya, akan tapi kebaikan adalah beriman terhadap Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada para nabi. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan beriman terhadap takdir. Ada yang tahu kenapa tidak disebutkan dalam ayat tersebut beriman terhadap takdir? Sementara dalam hadis tersebut jelas ada takdir, beriman terhadap takdir, tapi dalam ayat ini tidak disebutkan beriman terhadap takdir. Ada yang bisa menjawab kenapa? Jawabannya adalah karena beriman kepada Allah itu sudah mencakup beriman terhadap takdir. Karena di antara makna beriman kepada Allah juga nanti menyangkut harus beriman terhadap ketentuannya, takdir-takdirnya yang baik ataupun yang buruk. Baik. Atau dalam jawaban yang lain, yaitu kenapa dalam ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah tidak disebutkan beriman terhadap takdir? Karena Allah sebutkan di ayat yang lain. Terdapat dalam surat Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakan dengan takdirnya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini, ya, pembahasan tentang masalah takdir, dan ini pembahasan yang sangat penting ma'asyiral muslimin. Ya, bukan perkara-perkara yang remeh, dan ini juga harus butuh dengan konsentrasi yang bagus. Kalau tidak nanti kita gagal paham dalam masalah ini. Ya, karena salah dalam memahami takdir akan masuk kepada dua kelompok sesat, yaitu Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabariyah. Ya. Baik. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
Ini mengkritik kepada mereka orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fa wallahi law anna ahaduhum anfaqa misla Uhudin dahaban ma yaqbalullahu hatta yu'minu bil qadar." Demi Allah, jika sekiranya mereka orang yang mengingkari takdir itu menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, Allah tidak akan menerima sedekah mereka sampai mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pentingnya masalah takdir, karena muncul pemahaman qadariyah di zaman-zaman itu, maka Abdullah bin Umar membantahnya, ya. Kemudian juga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Ya, beriman terhadap takdir merupakan poros daripada tauhid. Ya. Man wahhadallaha wa kadaba bil qadar naqada takdibuhu tauhidahu. Siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang bertauhid tetapi dia mendustakan takdir, ya, maka kedustaannya itu telah membatalkan tauhidnya. Ya, ini harus kita luruskan dalam masalah ini. Ya, meskipun terkadang ada orang yang sudah lama mengaji tapi nggak paham masalah takdir dalam masalah ini, ya, sehingga terjatuh ke dalam kesesatan. Meskipun dia katakanlah sudah lama mengaji, sudah belajar tentang tauhid, tapi tidak paham dalam masalah takdir ini akan menyimpang jalannya. Baik. Kemudian selanjutnya, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 rukun atau tingkatan tadi, maratibuhu. Ya, 4 rukun atau 4 tingkatan. Kita akan bacakan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Rukun yang pertama adalah al-masyiah. Al-masyiah artinya adalah kehendak. Dalam bahasa lain al-iradah, ya. Al-masyiah, al-iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Apa yang kau kehendaki pasti terjadi meskipun saya tidak mengkehendaki. Wa ma syi'tu wa illam tasya lam yakun. Dan apa yang saya kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendakinya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa manusia itu memiliki iradah. Manusia memiliki kehendak, al-masyiah. Allah juga memiliki kehendak, ya. Tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dalam masalah ini, ya, terdapat 2 kelompok yang menyimpang sebagaimana saya sebut tadi, al-qadariyah dan al-jabariyah. Siapa itu al-qadariyah? Al-qadariyah itu adalah mereka yang meyakini bahwa manusia itulah yang berkehendak. Manusia itulah yang menciptakan takdirnya sendiri, tidak ada campur tangan, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah dan kehendak Allah. Jadi apapun yang dia terjadi, dia yang menciptakan sendiri, nggak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Dia ingin seperti itu, dia mau bagaimanapun itu karena dia sendiri yang melakukan, tidak ada campur tangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelompok qadariyah yang menafikan kehendak, al-masyiah, ya. Dan ini termasuk kelompok sesat. Ya, lawan daripada al-qadariyah ini adalah al-jabariyah. Siapa itu al-jabariyah? Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa manusia itu berbuat dengan paksaan dari Allah. Ya, mereka tidak punya kehendak sama sekali. Mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Ya, ibaratnya seperti sebuah atau satu bulu yang diterbangkan oleh angin,
ya, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Pernah nggak kita mendengar ucapan seorang itu, kita hidup itu seperti pemain sinetron yang ada sutradaranya. Bagaimana sutradaranya mengatur, ya seperti itu. Kita nggak ada pilihan. Ikuti saja skenario Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada pilihan. Apakah ucapan seperti itu betul? Ini seperti dengan pemahaman kelompok Jabariyah, bahwasanya manusia tidak punya kehendak, manusia itu seperti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak memiliki kehendak seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Dan ini juga kelompok yang menyimpang, dua-duanya sesat. Yang pertama itu menafikan. Yang pertama itu mereka, ya, Qadariyah, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya manusia itu sendiri yang menciptakan kehendak. Ya, sementara kelompok kedua lawannya adalah manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah ini, menetapkan kehendak bagi manusia dan juga menetapkan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendaknya Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Fama syi'ta kana wa illam asya." Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun saya tidak menghendaki. Dan apa yang saya kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendakinya. Ini dia. Baik, ya. Kemudian kehendak itu dibagi menjadi dua. Ada kehendak al-kauniyah, ada al-masyiah al-kauniyah, dan ada al-masyiah asy-syar'iyyah. Ada iradah al-kauniyah dan ada juga al-iradah asy-syar'iyyah. Ini untuk memudahkan pemahaman saja, ya. Al-masyiah kauniyah yaitu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi namun tidak mesti dicintai. Garis bawahi. Kehendak Allah yang pasti terjadi tapi tidak mesti dicintai. Contohnya adanya orang kafir, adanya pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok Allah tidak menciptakan semuanya muslim gitu kan? Kenapa ada orang kafir? Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan keluar dari takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah mesti menjadi kehendak Allah namun belum tentu dicintai. Apakah mereka orang-orang kafir dicintai oleh Allah? Tidak, ya. Pelaku maksiat juga demikian, pelaku bid'ah juga demikian, ya. Mereka, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu terjadi namun Allah tidak mencintai mereka. Di balik semua itu ada hikmah yang kita terkadang tidak mengetahuinya. Jika tidak ada orang kafir, maka tidak ada syariat jihad, berperang dengan jiwa dan raga untuk melawan mereka orang kafir, ya. Jika tidak ada orang-orang kafir, tidak ada ibadah yang namanya ibadah hati, yaitu al-bara', berlepas diri dari kesyirikan mereka dan pelakunya. Ya, seperti kemarin-kemarin di tanggal 25 kita harus menanamkan ibadah al-bara', berlepas diri dari keyakinan mereka. Haram mengucapkan selamat Natal kepada mereka, harus membenci ajaran mereka. Ini ibadah hati. Ini kalau tidak ada orang kafir. Baik. Sama dengan juga kalau tidak ada pelaku bid'ah, tidak ada kitab-kitab seperti ini, kitab Imam Syafi'i, kitab yang lainnya untuk membantah kelompok atau kayak pemahaman mereka, ya. Ini disebut dengan hikmah adanya kehendak atau al-iradah atau al-masyiah kauniyah. Kemudian yang selanjutnya al-iradah syar'iyyah, atau sebelum itu yang untuk memahamkan contoh daripada al-iradah atau kehendak kauniyah adalah kehendak kauniyah ini. Kalau masyiah kauniyah itu seperti orang minum obat. Orang minum obat itu sesuatu yang disukai atau yang dia benci. Ada nggak setiap hari dia minum obat terus, saya suka minum obat itu. Atau contoh lain misalnya amputasi.
dipotong kakinya karena luka ataupun terjadi ya sesuatu yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik. Apakah ada orang yang suka dengan amputasi? Tidak. Tapi di balik itu ada hikmahnya supaya sakitnya tidak semakin parah maka diamputasi. Memang sesuatu yang pahit obat itu tapi menyembuhkan. Sama dengan ini. Adanya orang kafir tapi ada hikmah di balik itu. Adanya pelaku bid'ah ada hikmahnya. Itu disebut dengan al-masyiah al-kauniyah. Ya. Jadi jangan nanti tanya, kenapa kok ada orang kafir? Kenapa enggak semuanya muslim saja semuanya bertauhid? Ini yang disebut dengan al-masyiah al-kauniyah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua al-masyiah asy-syar'iyyah. Apa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi dan Allah mencintainya. Seperti apa? Orang beriman, ya, orang yang taat, orang yang saleh, orang yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, ahlu tauhid, ahlu sunnah, itu adalah kehendak Allah, takdir Allah yang terjadi, pasti terjadi dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bait yang kedua kata beliau khalaqtal ibada ala ma alimta. Ini ada dua di sini rukun-rukun takdir atau tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama masyiah tadi ya. Yang kedua adalah al-khalqu, penciptaan. Kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala khalaqtal ibad ala ma alimta. Engkau menciptakan hamba ya sesuai dengan ilmumu. Wa fil ilmi yajril fata wal musin. Dan dengan ilmumu berjalanlah ya orang yang muda dan orang yang tua. Di sini ada tingkatan takdir yang kedua adalah al-khalqu. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini belum lengkap. Ada satu lagi yang belum tertulis di sini, al-kitabah. Nanti kita akan urutkan ya. Yang pertama al-masyiah, yang kedua al-khalqu, penciptaan. Apa artinya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatunya yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kullasyai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kullasyai. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang keburukan, kebaikan, musibah, nikmat, kekayaan, kefakiran, ya sakit, sehat, semuanya Allah yang menciptakan. Tapi nanti ada perinciannya ya. Yang lebih jelas makanya nanti fokus biar tidak agak paham. Kemudian juga Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah yang menciptakan. Ini ya. Kemudian yang tingkatan yang ketiga al-ilmu ya wa fil ilmi yajril fata wal musin. Al-ilmu ya itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan pertama al-masyiah, yang kedua al-khalqu, yang ketiga adalah al-ilmu. Yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi dan yang bagaimanapun tidak terjadinya Allah mengetahui. Alima kana wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, dan mengetahui yang tidak akan terjadi seandainya terjadi bagaimananya Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui hari ini siapa yang hadir datang, berapa jumlahnya Allah mengetahui. Allah mengetahui siapa hari ini yang serius belajarnya, yang ngantuk-ngantuk, ya Allah tahu semuanya. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya hal tersebut. Ya, kemudian tingkatan yang keempat adalah al-kitabah, catatan takdir. Jadi kalau kita simpulkan itu ada 4 catatan takdir ya, maratibul qadar itu tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Sebenarnya yang pertama al-ilmu ya, al-ilmu. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat yang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana si fulan itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Catatan takdir. Setelah diketahui oleh Allah,
Allah mengatur segala sesuatunya ditulis dalam kitab catatan takdir. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir manusia hambanya sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditentukan si fulan akan bagaimana, besok seperti apa, ini Qurtubi akan jadi seperti apa, sudah ada ditentukan, ditulis dalam catatan takdirnya, tidak akan pernah berubah. Makanya Nabi SAW menyebutkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Ya. Jadi apa yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Ini kalau orang betul-betul mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, dia akan menjadi orang yang tenang, hidupnya tidak galau, ya, tidak, pokoknya hatinya pun bersih, tenang, aman. Kenapa? Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat, berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, ya, kita selalu ingat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hadid, ya, ayat yang ke-22 dan 23, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya, musibah apa yang menimpa di bumi ini, ya, dan yang menimpa pada dirimu, kecuali telah ditulis sebelum terwujudnya, sebelum terjadinya, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya akan jadi presiden siapa, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipentingkan? Enggak usah sibuk-sibuk. Baik. Wa inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu adalah sesuatu yang mudah, sangat mudah bagi Allah. Apa faidahnya kalau kita beriman dengan ini? Ya, bahwasanya Allah telah mencatat semua segala sesuatu yang akan terjadi. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian tidak terlalu bersedih dari apa yang luput dari kalian, dan tidak terlalu bangga dari apa yang kalian dapatkan. Kenapa? Sudah ditakdirkan, ditetapkan, oh, si fulan ini akan kaya, si fulan ini akan bahagia, si fulan ini akan seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan musibah atau tidak mendapatkan sesuatu kita inginkan, jangan stres. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih hati dari apa yang kalian tidak dapatkan. Wala tafrahu, dan jika kalian mendapatkan kenikmatan, enggak usah bangga karena sudah mendapatkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang-orang betul-betul mengimani takdir, hatinya legowo, hatinya itu tenang. Ya, tidak sempit dadanya, tidak penuh dengan, ya, penyakit-penyakit hati, tenang hati. Dapat nikmatnya sudah, alhamdulillah, sudah ditetapkan oleh Allah, qadarullah. Dapat musibah juga demikian, sabar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya, baik. Nah, catatan takdir itu ada pembagiannya. Al-kitabah itu ada pembagiannya, yaitu al-kitabah fil lauhil mahfuz. Ya, yang pertama, catatan takdir yang di lauhil mahfuz. Kemudian yang kedua, al-kitabah al-umriyah. Kitabah al-umriyah yang berkaitan tentang kehidupan kita selama di dunia. Tentang umur kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW tentang penciptaan janin, ketika janin sudah mencapai 4 bulan 120 hari lamanya, maka diperintahlah malaikat untuk menuliskan takdirnya.
wa yu'mar bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 takdir manusia. Yuktabu ya bi katbi rizqihi, untuk menuliskan rezekinya, wa ajalihi, menuliskan ajalnya, wa amalihi, menuliskan amalnya, ya, wa huwa sa'idun aw syaqiyun, dan dituliskan apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau termasuk orang yang sengsara. Ini al-kitabah al-umriyah. Yang ketiga ada al-kitabah al-hauliyah, catatan takdir yang tahunan. Ini sebagaimana sebutkan dalam surat Ad-Dukhan di ayat pertama, Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa inna kunna mundirin fiha yufraqu kulli amrin hakim. Sesungguhnya kami ya turunkan di malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut dia tuliskan, dicatatkan takdir-takdir perkara-perkara manusia. Ya. Ini catatan takdir hauliyah. Kemudian juga yang keempat ada al-kitabah yaumiyah, catatan yang harian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'n. Segala sesuatu di setiap harinya itu ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diartikan ada catatan Lauhul Mahfuz kemudian berbeda dengan umriyah, berbeda dengan hauliyah. Enggak, semuanya sama dalam satu yang porosnya, yaitu adalah di Lauhul Mahfuz itu adalah pembagian-pembagiannya saja untuk memahamkan pemahaman kita. Baik. Ini tentang maratibul qadar ya, ada 4. Apa yang pertama? Al-masyiah. Yang kedua al-khalqu. Yang ketiga al-ilmu. Yang keempat al-kitabah. Tapi yang sebenarnya yang pertama al-ilmu ya. Al-ilmu, al-kitabah, kemudian al-masyiah, baru al-khalqu, diciptakannya. Ya. Baik, itu susunan. Tapi tidak masalah, tidak tidak mengapa seperti itu hanya untuk memudahkan kita. Baik. Kemudian kata beliau, ala damananta wa hada khatalta. Orang ini engkau beri nikmat, orang itu engkau campakkan. Ini diantara faidah kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang Allah ya tolong, ada Allah beri nikmat, dan ada orang-orang yang Allah campakkan. Tapi semua itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ditolong karena dia pantas untuk ditolong. Ada usaha dia untuk melakukan seperti itu. Ya, orang tersebut masuk Islam itu pantas orang tersebut mendapatkan hidayah karena dia pantas untuk mendapatkan hidayah dan dia berusaha. Ada hukum sebab dan akibat dalam masalah ini. Ya. Dan orang tersebut dia hinakan, dicampakkan segala macam, itu dua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa hada a'anta wa dha lam tu'in. Orang itu ditolong dan orang itu tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu dengan hikmah dan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mendapatkan hidayah tauhid, ya, orang yang mendapatkan tauhid karena dia berusaha untuk betul-betul mendapatkan hidayah, ada usaha dia. Sebagaimana Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia datang untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hidayah. Makanya Allah mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, man jahadu alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, maka Allah akan berikan jalannya. Makanya Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah karena beliau sungguh-sungguh. Sementara pamannya sendiri yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesombongan, tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berusaha untuk mendalaminya. Ya, sama kalau antum paham dalam masalah takdir ini, antum memang betul-betul ingin mendalami. Tapi kalau antum tidak ingin mendalaminya, Allah pun tidak akan ngasih pemahaman. Ya, ada hukum sebab dan akibat di sini. Baik. Kemudian faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang celaka, dan di antara mereka juga ada yang berbahagia. Ini sebagaimana dalam hadis tadi,
Ya, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun au sa'idun. Dituliskan baginya umurnya, ajalnya, rezekinya, dan dia termasuk orang yang berbahagia ataupun termasuk orang yang celaka. Faminhum wa minhum qadihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik, tampan dan tidak. Wa minhum faqirun wa minhum ghani. Di antara mereka ada yang kaya dan ada yang fakir. Ya, wa kullun bi a'malihi murtahan. Setiap amal-amalannya itu tergadaikan atau mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada takdir menjadikan seorang itu pemberani. Ya. Dia tidak akan takut dengan kehidupan ini. Apapun yang terjadi, segala baik kemudahan, kesusahan, segala macam, dia akan tenang. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang pemberani, ya, menjadi orang yang tegar, hatinya kuat, tidak cengeng dan seterusnya. Segala sesuatu terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hidayah dan kesesatan. Makanya kalau orang itu keluar rumah, baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan ya menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Apa balasan seperti ini? Mendapatkan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala sesuatunya hanya ada Allah. Orang mau memusuhi kita, orang mau mencelakakan kita tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dari beriman terhadap takdir. Ya, baik. Sama juga ada orang yang mendapatkan hidayah dan tidak mendapat hidayah kecuali dengan takdir Allah. Makanya dalam khutbah hajah tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang mendapatkan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan tidak akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Namun ingat, dalam urusan dunia ataupun akhirat ada hukum sebab dan akibat yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah Allah akan berikan. Dan yang sombong dan berpaling dari kebenaran maka dia akan tersesat. Makanya Allah mengatakan wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya hidayah, petunjuk, maka kami, dan dia mengikuti jalannya bukan orang yang beriman dan mengikuti jalannya bukan para sahabat, nuwalli matawalla, kami palingkan kemanapun dia berpaling. Ya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar dia nanti di neraka jahannam. Allah katakan falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika ia menyimpang, Allah akan palingkan, akan simpangkan lagi ya hatinya, palingkan lagi jauh dari kebenaran, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Maka kalau sudah dapat hidayah, jaga hidayah ini. Bagaimana cara menjaganya? Belajar masalah akidah lebih penting ini, masalah seperti ini. Ya, ada waktu belajar, ada kesempatan, ada umur, ada kesempatan belajar, jangan sia-siakan. Baik. Kemudian orang yang dapat hidayah juga dengan fadlullah, yaitu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Bukan murni karena usahanya. Ya, kita berusaha betul, tapi itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meninggalkan sebab. Kita harus berusaha mencari sebab-sebab yang syar'i, ikhtiar mendapatkan hidayah. Sama berusaha mencari rezeki, ada ikhtiar. Makanya burung itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang betul, Allah akan berikan kalian itu rezeki. Sebagaimana burung itu taddu khimasan wa taruhu bitunan, pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Kalau burung dalam terus nggak keluar, nggak dapat makanan, tapi dia berusaha untuk keluar mencari makanan. Ada hukum sebab dan akibatnya.
berusaha. Ya, tidak meninggalkan usaha. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam cara akidah tahawiyah beliau mengatakan al-i'timadu 'ala sabab syirkun fi tauhid wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aqli. Orang yang ya hanya mengandalkan sebab saja, maka ada kesyirikan dalam tauhid. Kalau saya enggak seperti ini enggak dapat. Kalau saya enggak seperti ini enggak bisa. Kalau enggak seini, itu namanya orang yang mengandalkan sebab saja. Tapi dia tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql, dan orang yang meninggalkan sebab yang sebab itu diperbolehkan, itu orang yang gila, orang yang kurang akalnya. Ya. Dia katakan enggak usah makan, toh nanti kalau Allah itu kasih saya kenyang juga kenyang. Itu namanya apa? Orang gila. Ya, harus ada usaha. Mau makan, mau kenyang, makan dulu. Ya, seperti itu. Ada tidak boleh meninggalkan sebab dan tidak boleh bergantung dengan sebab saja. Ya, baik. Baik, sudah azan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya billahi taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Masih berbicara tentang takdir, ya, iman terhadap takdir dan tingkatan-tingkatan takdir. Sudah kita jelaskan tadi bahwa tingkatan takdir ada 4. Ada al-ilmu, ada al-masyiah atau kehendak, ada al-kitabah, catatan takdir, dan juga ada al-khalq. Kemudian kita baca wa qad qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Telah berkata al-Imam al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, ini secara mazhab Malikiyah, tapi beliau menukil dari perkataan atau menukil perkataan Syafi'i rahimahullahu taala. Wa min ahsani ma qila min an-nudmi fi qidamil amal wa an ma yakunu min khalqillahi faqad sabaqa ilmu bihi. Dan di antara ya syair yang paling baik apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa penciptaan Allah, penciptaan makhluk sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaffal qalam bihi, dan itu pena-pena, tinta-tinta telah kering, itu takdir, wa annahu la yakunu fi mulki illa ma yasha, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakarul abyat as-sabiqah, kemudian beliau menuliskan atau membacakan apa yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Summa qala, kemudian dia mengatakan kullu ma fi hadhil abyat mu'taqadu ahli sunnati wa madhhabihim fil qadar la yakhtalifuna fihi wa huwa aslun ma yabnuna fi dzalika alaih. Bahwa bait-bait syair yang ditulis oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab mereka, mazhab Syafi'iyah, dalam masalah takdir. Tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa ini juga termasuk asal, pokok, fondasi, ya, keyakinan akidah seorang muslim dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadallahu taala bi kitabihi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada manusia dengan melalui perantara kitabnya Al-Qur'an. Summa ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Man an'ama alaihi, siapa yang telah diberi nikmat
oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni man amallahu alaihi bis sa'adah wa taufiq. Allah beri nikmat kepadanya dengan nikmat kebahagiaan dan nikmat taufik li taati, untuk mentaatinya. Duna man hurima, selain dari orang yang diharamkan untuk mendapatkan nikmat tersebut, nikmat taufik. Fa baina bihada anna da'wata 'amatun. Meskipun demikian, seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seluruhnya untuk seluruh manusia. Wal hidayatul lati hiya, dan hidayah yang dimaksud adalah at-taufiqu lit-ta'ah, hidayah taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal ismatu 'anil ma'siyah khassa, dan diselamatkan dari maksiat itu merupakan kekhususan. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah katakan, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi ma yasha ila siratin mustaqim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyeru manusia untuk menuju tempat keselamatan, itu surga Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki menuju jalannya yang lurus. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sekali lagi bahwasanya orang mendapatkan hidayah dan orang itu tersesat juga atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat bahwa semua itu ada hikmah dan ada juga karena kemuliaan, karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang itu diperintahkan untuk mencari sebab-sebab mendapatkan hidayah, sebab-sebab untuk mendapatkan keselamatan, ya. Makanya pembahasan tadi sebutkan bahwasanya kata Al-Imam Ibnu Abi Is Al-Hanafi rahimahullah taala dalam syarah Aqidah Tahawiyah, al-i'timadu 'ala sabab syirkun fi tauhid. Orang yang hanya mengandalkan sebab saja, maka dia orang yang telah melakukan kesyirikan dalam tauhid. Dan orang yang meninggalkan sebab, yang mana sebab itu diperbolehkan, adalah orang-orang yang kurang akalnya. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita saja. Ini kalau enggak seperti ini enggak bisa, kalau enggak seperti ini jangan. Tapi juga kita juga harus menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya pasrah saja tidak mau berusaha, itu juga salah. Orangnya ada masalah dalam tauhidnya, meskipun dia belajar tauhid. Ya. Baik. Kemudian adanya orang yang mendapatkan hidayah dan juga orang tersesat itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua dengan hikmah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali telah dituliskan, ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga. Antum semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga ataupun di neraka. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina?" Tidakkah kita pasrah saja terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kita? Ya udah, kalau surga ya surga, kalau neraka neraka. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, berusahalah. Ya, sesungguhnya Allah berikan kemudahan terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya. Jadi enggak boleh kita pasrah dengan keadaan, kita berusaha. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada satu kebaikan kecuali Allah akan berikan balasannya. Dan tidak ada sebuah keburukan kecuali pula Allah akan berikan balasannya. Tidak boleh seorang, kalau seperti itu kita malas beramal, toh ngapain beramal nanti juga masuk neraka. Tidak boleh. Harus berusaha sesungguhnya sekuat-kuatnya. Ya. Berusaha untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat, jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan meninggalkan menjauhi api neraka. Ya. Berusaha, jangan kita diam pasrah begitu saja. Tidak boleh. Harus ada usaha. Kata setelah itu baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Ya. Dan Allah memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Dan kemudian kata Al-Imam Tahawi rahimallahu taala dalam kitabnya
Beliau mengatakan yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, wa ya'simu wa yu'afi fadla, dan Allah menjaga seorang dari perbuatan maksiat. Allah memberikan kesehatan penjagaan dirinya fadla, karena keadilan, karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia pemberian Allah. Wa yudillu may yasha, Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, wa yakhdhul wa yabtali adla, Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki, Allah menghinakan, mencampakkan orang yang Dia kehendaki, Allah memberikan musibah bala ya kepada orang yang Dia kehendaki, adla, karena keadilannya. Ya. Beliau mengatakan wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua segala sesuatu yang terjadi di bumi ini yang menimpa kepada manusia, baik kesehatan, sakit, bahagia, sengsara, kaya, miskin, ya, mendapatkan beriman, kafir, mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan hidayah, semua itu atas takdir Allah, kehendak Allah, berputar antara karunia dan keadilan. Kalau dia mendapatkan nikmat karena karunianya, dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah karena karunianya, dia beriman karena karunianya. Kalau dia kafir karena keadilannya, kalau dia mendapatkan musibah karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berputar antara di bawah kehendak Allah, antara keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya tidak pernah menzalimi sedikit pun kepada seorang hamba. Jadi kalau antum dapat musibah itu karena keadaan Allah. Kenapa antum dapat musibah? Karena ada sesuatu yang menjadikan antum dapat musibah. Antum mendapatkan bala, ujian segala macam itu karena keadilan Allah. Antum mendapatkan kekayaan, antum mendapatkan kenikmatan itu karena karunia Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah beriman terhadap takdir ini penting sekali. Tidak kita menyalahkan orang itu kok enggak diberi hidayah. Namun semua itu juga harus diusahakan, ya, ada usaha dan sebab dan akibat. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa Salman Al-Farisi berusaha untuk mendapatkan hidayah, ya, untuk mendapatkan hidayah sehingga Allah berikan hidayah. Namun Abu Thalib, ya, pamannya sendiri, karena ada kesombongan dalam hatinya, Abu Jahal segala macam, tidak mau menerima hidayah, tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena dia ada kesombongan dalam hatinya, tidak mau belajar, tidak mau menerima, ya, perkataan dan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini. Kemudian Anir Rabi' bin Sulaiman qala, dia mengatakan haddatsana Syafi'i yakni fi kitabis shalah, fi kitabis salatil jum'ah, ya, bahwasanya Imam Syafi'i menceritakan kepada kami dalam kitab Salatul Jumat, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ya, sesungguhnya wa ma tasya'un, tidaklah kalian itu berkehendak, ya, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali juga Allah memiliki kehendak. Fa'alama khalqahu annal masyi'ah lahu duna khalqihi wa anna masyiatuhum la takunu illa ayyasha wal masyiatu iradatullah. Ketahuilah bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala mutlak miliknya, ya, makanya orang dapat hidayah itu karena milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Keselamatan, hidayah segala macam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Nih, kalau antum seperti ini, jadi orang yang berani, orang yang tegar, orang yang tidak mudah berputus asa, orang yang legowo hatinya, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita diperintahkan untuk berusaha, tidak boleh kita hanya pasrah saja, tapi ada ikhtiar melakukan sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Nah, ini pembahasan masalah takdir, dan insyaallah pada pertemuan depan kita akan masuk tentang haddus sihri,
wa hukmus sahir, hukuman ya bagi pelaku sihir dan apa hukum sihir itu. Ya, ini dibahas oleh Al-Imam Syafi'i, dimasukkan dalam kitab akidah. Kenapa? Untuk membantah tokoh-tokoh atau kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak percaya, tidak beriman terhadap ya adanya sihir. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya sihir, namun ketahuilah bahwasanya tidaklah sihir itu memberikan efek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih ada kaitan dengan masalah takdir ini. Nah, sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.